Saya tanyakan, apakah ayat itu firman Tuhan? Sedangkan di situ mengatakan Yesus itu mati, kemudian diciri orang. Berarti itu kan wartawan yang nulis, Pak, bukan firman. Maksud saya begitu. Kemudian yang menerima firman dari Allah itu siapa? Kemudian sampai ditulisin di Alkitab itu. Ya, kalau bisa jangan melebar ya. Sudah. Ya. Bismil abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menyaksikan ya satu perdebatan yang cukup sengit antara Pendeta Muri Walianto dan Ustadz Masyud MD, dan ini adalah sesi tanya jawab dari audiens ya, artinya dari Islam itu bertanya kepada pendeta. Nah, teman-teman sekalian, pertanyaan ini cukup konyol sekali ya mengenai penulisan Alkitab gitu ya. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa Injil yang ada sekarang ini adalah sudah palsu dan Injil yang asli itu sudah tidak ada. Sehingga kan Pendeta Muri Walianto mengejar hal ini, dan ini lucu sekali. Mari kita langsung mendengarkan bagaimana kemudian Pendeta Muri Walianto menjawab pertanyaan daripada audiens Muslim berikut ini. Audiens, yang pertama Pak Hans untuk memberikan sanggahan. Silakan Pak Hans. Terima kasih ya. Tadi jawaban Pak Pendeta Muri Wali saya itu sangat tidak puas ya. Kenapa? Di sini Bapak mengatakan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Sudah pasti Yesus itu adalah, kalau dalam bahasa Islam itu, kami nggak nulis bahasa Islam, itu seorang nabi utusan Allah dan menerima Injil. Tapi faktanya buku-buku Injil yang Bapak pahami itu adalah bukan Injil, tapi menginformasikan tentang Injil. Seperti di Markus 1 ayat 1. Inilah kisah Yesus, ini Injil tentang Yesus yang gitu ya. Tapi bukan Injil sendiri. Tapi mengenai Yohanes 17 ayat 8, bahwa Yesus itu adalah memang menerima firman dari Allah, kemudian disampaikan kepada Bani Israel. Kemudian saya mengacu pada Yohanes 20 ayat 13 tadi. Apakah saya tanyakan, apakah ayat itu firman Tuhan? Sedangkan di situ mengatakan Yesus itu mati, kemudian diciri orang. Berarti itu kan wartawan yang nulis, Pak, bukan firman. Maksud saya begitu. Kemudian yang menerima firman dari Allah itu siapa? Kemudian sampai ditulisin di Alkitab itu. Ya, kalau bisa jangan melebar ya. Sudah. Ya. Jadi saya menanggapi ya. Pernyataan Bapak tadi itu mengindikasikan ya bahwa Bapak mempercayai ada Injil yang asli ya, begitu. Jadi ini hanya informasi tentang Injil ya, tetapi Injil yang asli nggak ada, kan begitu ya. Untuk mengatakan ada Injil yang asli, Anda perlu bukti, Pak. Mengatakan sesuatu eksis ya, sekarang tidak bisa menghadirkan yang asli itu seperti apa. Ini sama dengan orang yang berkhayal atau orang berimajinasi, kan begitu. Oh, ada sesuatu makhluk yang kepalanya 10, tanduknya seperti kerbau, tetapi mana? Nggak ada, kan begitu. Nah, sekarang kalau saya tanya Bapak ya, katanya tadi ini hanya informasi tentang Injil, bukan Injil yang asli. Bapak bisa tunjukkan kepada saya yang asli mana? Ya, singkat tepat jelas saja, Pak ya. Saya mengacu pada Markus 1 ayat 1. Tidak, Injil yang asli yang saya maksud, itu bukan asli. Kan menurut Anda bukan asli, yang asli menurut Anda mana? Gini, Pak. Kalau Bapak orang Kristen menanya pada saya tanya asli, nggak ada Yesus itu. Orang Kristen percaya ini asli sesuai dengan autograf, tapi Anda kan meragukan ini bukan asli, maka saya tanya yang asli mana? Nah, mestinya tadi diskusinya seperti itu tadi, kalau lebih elegan. Maunya saya tingkatnya bermutu, kan begitu. Nah, ya, ini Bapak bagus, saya coba terus, Pak. Gini, Pak ya. Kalau mengacu pada pengetahuan kami, ya, Yesus itu bukan bahasa Yunani, Pak. Ya. Yesus itu bukan bahasa Yunani. Yesus itu bahasa Aram. Dan firman yang diterima Yesus itu
bukan bahasa-bahasa Yunani seperti yang ada pada kodek-kodek itu. Ya, ini kan asumsi. Sekarang saya minta yang menurut Bapak asli itu mana? Kalau ada sekarang saya Ya jelas nggak saya ada, coba Pak. gitu. Nah, Anda mendasarkan Jangan Anda, katakan gini bahwa loh. firman itu dari Allah itu kitab terjemahan Gini bilang loh. asli. Jadi gini Tidak loh. ada yang kitab Anda terjemahan itu mendasarkan asli, tidak ada, Pak. Ya, jadi gini, Anda mendasarkan ya pendapat argumentasi Anda ini kepada sesuatu yang tidak ada buktinya begitu. Jadi argumentasinya ini bagaimana? Tidak berdasar kepada sesuatu yang Dan yang perlu yang dipahami berbuktikan bagi begitu. semua orang Jadi, bahwa yang namanya teks terjemahan itu tidak asli. Yang namanya asli itu ada firman Tuhan, yaitu asli, Pak. Ya, teman-teman sekalian, saya coba komentar di bagian ini ya. Seorang penanya dari Muslim ini, teman-teman sekalian, yang ada di benaknya bahwa Alkitab yang ada pada orang Kristen saat ini itu sudah tidak asli karena itu adalah terjemahan, misalnya terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, sehingga dianggap itu tidak asli. Tetapi teman-teman sekalian, ini adalah replika dari aslinya yang berbahasa Ibrani dan berbahasa Yunani. Kemudian tadi katakan bahwa Yesus itu kan bukan bahasa Yunani tapi bahasa Aram. Begini teman-teman sekalian, ini yang mereka tidak bisa pahami bahwa Yesus Kristus ya itu telah memberikan yang namanya perintah untuk mengabarkan Injil ke segala bangsa, sehingga Alkitab itu diterjemahkan dengan berbagai bahasa-bahasa yang ada di dunia. Tetapi itu tidak terlepas daripada teks aslinya. Nah, kalau Yesus itu tentu saja dia berbahasa Ibrani, ya, karena dia adalah orang Yahudi, teman-teman sekalian. Bahkan dia beragama, kalau dia tunduk pada aturan agama dan hukum Taurat Musa, maka dia adalah seorang yang penganut Yudaism, ya. Jadi teman-teman sekalian, kenapa kemudian bisa ke Yunani, ada bahasa Yunaninya, Injil itu bahasa Yunani, begitu ya. Itu karena memang bahasa Yunani di zaman itu, ya, dalam zaman penulisan Alkitab, ya, itu sudah menjadi bahasa internasional. Nah, sekarang ini kan bahasa Inggris, ya kan? Nah, sehingga kan ada bahasa Ibrani dan bahasa Yunaninya. Nah, kemudian yang saya mau sampaikan, Injil yang dimaksudkan oleh mereka adalah Injil yang dibawa oleh Nabi Isa, yaitu nabi mereka. Itu bukan nabi kita, karena silsilahnya berbeda. Ini udah sering kali kita bahas. Nah, ini yang mereka katakan bahwa itu adalah bukan asli gitu. Yang ada saat ini bukan asli. Kenapa? Karena mereka merujuk kepada firman yang terima oleh Nabi Isa. Padahal tidak ada, ya, firman yang diterima. Karena Nabi Isa, kalau memang mereka itu samakan dengan Yesus, Yesus itu kan adalah firman itu sendiri. Hakikatnya adalah Allah, iya kan? Lalu kenapa kemudian seolah-olah dia menerima firman dari Bapa? Itu adalah karena memang Yesus Kristus ini adalah sebagai utusan Bapa. Dia adalah Allah, lalu diutus mengambil rupa seorang manusia, iya kan? Sehingga dia berbahasa, berbicara kepada manusia. Nah, jadi bukan berarti ada kitab yang diterima oleh Yesus Kristus. Ini yang digagal pahami oleh saudara-saudari kita Muslim. Nah, jadi teman-teman sekalian, Injil asli adalah pribadi Yesus itu. Itu Injil. Nah, ini yang tidak dipahami. Banyak sekali komentar dari Muslim, dari kandurun-kandurun di channel saya ini, ya kan? Ini salah pahami tentang Injil. Injil itu bukan sebuah kitab. Injil itu adalah pribadi Yesus Kristus, tentang kelahiran, ya, pelayanannya, ya kan, kematian, kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Itulah Injil. Jadi totalitas kehidupan silsilah daripada Yesus Kristus, ya, anak Allah ini. Itu Injil, yang artinya kabar baik, evangelion, yang artinya, ya, sebuah kabar keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk menggantikan manusia dari hukuman dosa. Dia adalah anak domba Allah yang dipersiapkan untuk penghapusan, ya, dosa dan hukuman daripada dosa itu. Ya, jadi teman-teman sekalian, berbeda antara pemahaman Islam dan pemahaman Kristen mengenai Injil. Nah, sekarang kita akan lanjutkan, ya, mendengarkan diskusi mereka dengan Pendeta Muri Walianto. Berikut ini.
Ya. Apakah terjemahan itu asli, Pak? Ya. Apakah teks terjemahan itu asli? Nah ini pertanyaannya saya bongkar terus ya, pertanyaannya salah ya. Yang namanya terjemahan kok bisa jadi asli kan? Terjemahan ya terjemahan. Maka saya jelaskan. Berarti kitab Ya. Bapak itu tidak asli karena adanya teks terjemahan. Saya bilang tadi ya, Alkitab saya ini diterjemahkan sesuai dengan yang autograf. Yang autograf itu yang asli. Berarti tidak asli, Pak. Ya. Berarti tidak asli. Saya bilang yang asli autografnya dan ini terjemahannya. Jelas ya. Yang autografi itu juga ada manuskrip disimpan di museum-museum di dunia. Bahasa Sebentar apa, Pak? dulu. Saya jelaskan dulu. Ada, tetapi manuskrip itu bukan asli. Orang Kristen akui itu bukan asli. Manuskrip Terima kasih, Pak. salinan. Ini terjemahan. Nah, sekarang begini, untuk memberikan pembelaan atas klaim saya. Mengapa kalau Anda juga dituduh kan, Anda juga nggak pegang asli kan, begitu ya? Nggak pegang asli, kok percaya Alkitab? Anda tadi saya tanya, Anda bisa bukti kan? Dia bilang ada Injil yang asli, tidak ada bukti kan? Jadi klaimnya klaim kosong kan begitu. Nah sekarang Anda mana yang asli? Anda kan terjemahan juga. Nah saya memberikan argumentasi. Kembali kepada tesis saya, Alkitab ini ada karena diwahyukan, diilhamkan oleh Tuhan, dan termasuk pemeliharaan manuskrip, termasuk bagaimana diterjemahkan. Sehingga ada versi terjemahan beda-beda, tetapi secara prinsip memberitakan Yesus itu tidak ada perbedaan prinsipil. Itu karena dijaga oleh providensi Allah. Sebentar dulu, saya jelas, belum selesai. Providensi Allah, ya. Nah, kalau demikian, kalau ini firman Allah, penerjemahannya dijaga oleh Tuhan. Segala sesuatu dijaga oleh Tuhan. Problem apa kalau Tuhan yang bekerja, ya? Nah, sekarang gini, saya kasih ilustrasi sederhana. Semua di antara kita di sini ya Muslim juga percaya, saya kira ya, mirip ya dengan Kristen. Kita ini keturunan Adam kan begitu. Ya, betul ya? Betul. Adam ada di mana? Enggak ada yang tahu. Wajahnya seperti apa? Enggak tahu. Tetapi percaya tidak? Ini saya tanya Mas yang paling besar di depan ya. Adam itu manusia atau hewan? Manusia. Kenapa manusia? Karena yang saya yakini adalah keturunan Adam adalah manusia. Tidak mungkin ya saya diturunkan oleh monyet, ya itu mungkin ya kalau pemahaman Darwin kan begitu ya. Tidak mungkin saya diturunkan monyet, sapi, babi, kambing, begitu. Jadi Kristen ini ada terjemahan yang berdasarkan manuskrip yang masih dipelihara di museum-museum, ya ditulis kalau dipimpin oleh Tuhan, ya pasti ini sesuai asli dan saya percaya. Sama seperti saya keturunan Adam manusia, saya manusia. Adam saya bisa buktikan ada, Anda bisa. Saya bisa lihat, fotonya ada, tidak ada. Tapi saya percaya dia ada. Oke, teman-teman sekalian, itulah perdebatan kalau sekarang ini adalah tiktokan. Saling adu argumen begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, tadi saya menyimak satu hal bahwa Alkitab itu kan terjemahan ya kan, diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, sehingga katanya itu tidak asli ya, tidak original text. Maka teman-teman sekalian, ini menjadi serangan dari kaum Muslim itu kepada Kristen karena Alkitab kita diterjemahkan dan beberapa kali direvisi oleh Lembaga Alkitab Indonesia gitu ya. Sekarang ada terjemahan baru 2. Kenapa teman-teman sekalian? Karena memang bukan Alkitabnya yang mengalami revisi, bukan juga teks aslinya yang mengalami perubahan, tetapi bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia yang mengalami perkembangan, yang mengalami yang namanya transformasi dari segi bahasa begitu. Sehingga ada banyak bahasa-bahasa dari tahun 60-an ya tidak bisa dimengerti oleh generasi milenial ya di abad ke-21 ini. Contoh teman-teman sekalian, penulisan Soekarno. Ditulis di situ Soekarno ya. Saya pernah uji teman-teman sekalian, saya tuliskan buat anak-anak SD. Nama-nama presiden Soekarno Hatta misalnya, maka dia bacanya Soekarno ya kan gitu ya, Soekarno. Sutarmiji misalnya ya, Sutarmiji, dia bacanya Soetarmiji. Kenapa? Karena penulisan U pada waktu itu gabungan antara O dan E, itu dibacanya U. Begitu. Jadi ini yang kemudian direvisi oleh Lembaga Alkitab Indonesia ya.
Nah, teman sekalian, apakah memang kitab suci agama lain juga ada revisi? Tentu saja ada ya. Terjemahannya pasti ada gitu ya. Jadi dari terjemahan-terjemahan sebelumnya yang mungkin tidak lagi relevan begitu ya, tidak mudah dipahami oleh generasi milenial, sehingga hal itu harus direvisi tapi tidak merubah makna. Nah, ini dia yang harus dicatat teman-teman sekalian. Alkitab kekristenan sekalipun direvisi dari segi bahasa Indonesianya, tapi teks aslinya 1.1 iota pun itu tidak ada perubahan, Pak. Tidak diotak-atik. Ya, itu tetap original. Tetap asli. Gitu ya, yang berbahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Jadi teman-teman sekalian, itulah ya kaum keledai liar memang gitu ya, yang memang lompat pagar. Tapi tidak masalah dalam hal diskusi seperti itu. Buat saya masih bisa toleransikan dan bisa pahami bersama. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika yang mereka bebas itu ya di media-media sosial itu membahas Kristen dengan membabi buta tanpa dasar, dan ya seharusnya itu suatu pelanggaran, karena buktinya orang Kristen tidak boleh melakukan hal demikian. Pasti itu dimasukkan dalam ranah penistaan agama. Nah, kalau mereka itu bebas, sebebas-bebasnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, itulah mungkin komentar kita dan jawaban kita sedikit juga ya dari itu. Dan sebenarnya Pak Pendeta Muri Walianto juga sudah sangat-sangat bagus ya untuk memberikan pembelaan iman kita. Baik, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.